Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Haikal. Saya berasal dari Prodi D3 Teknik Informatika dari kelas TI 1B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Logika Matematika yang diampu oleh Bu Sri Mawarni SSI MSI. Di video ini saya akan menjelaskan tentang logika predikat, bagaimana cara menentukan ingkaran dari kalimat berkuantor dan kuantor berganda. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang bagaimana cara menentukan ingkaran dari kalimat berkuantor dan berkuantor berganda, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang logika predikat, kuantor, dan negasi. Yang pertama tuh ada logika predikat. Logika predikat itu adalah logika yang membahas pernyataan mengenai suatu objek dan sifatnya. Yang kedua ada kuantor. Nah, kuantor ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kuantor universal, yaitu menggunakan kata semua atau setiap. Contoh, semua mahasiswa itu rajin. Dan yang kedua itu ada yang namanya kuantor eksistensial, menggunakan kata ada atau terdapat setidaknya satu. Contohnya di sini ada mahasiswa yang rajin. Yang ketiga itu adalah ingkaran atau negasi. Ingkaran itu berarti kebalikan dari suatu pernyataan. Jadi, jika pernyataan aslinya itu adalah universal, maka ingkarannya adalah eksistensial, dan begitupun sebaliknya. Jika pernyataan aslinya itu adalah eksistensial atau menggunakan kata ada, maka ingkarannya adalah universal atau menggunakan kata semua. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara menentukan ingkaran dari kalimat berkuantor. Di sini saya akan memberikan 3 contoh. Nah, untuk contoh pertama di sini untuk pernyataannya, semua mahasiswa menghadiri rapat. Jadi bisa ditulis seperti ini. Nah, jadi ingkarannya adalah untuk ingkarannya adalah ada mahasiswa yang tidak menghadiri rapat. Ada mahasiswa yang tidak menghadiri rapat. Atau bisa ditulis seperti ini. Nah, kenapa bisa ingkaran untuk contoh nomor 1 ini adalah ada mahasiswa yang tidak menghadiri rapat? Karena seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa ingkaran itu berarti kebalikan dari suatu pernyataan.
Nah, di sini kan pernyataannya ini adalah semua mahasiswa menghadiri rapat. Ini tuh termasuk ke dalam kuantor universal menggunakan kata semua. Jadi, ingkarannya yaitu kebalikan dari universal, yaitu kuantor eksistensial. Makanya di sini ingkarannya ada mahasiswa yang tidak menghadiri rapat. Baik, kita lanjut untuk soal yang kedua. Di sini saya mengambil contoh untuk pernyataannya. Ada dosen yang galak, atau bisa ditulis eksistensial X himpunan dosen konjungsi galak. Nah, di sini ingkarannya adalah semua dosen tidak galak, atau bisa ditulis universal X dosen implikasi negasi galak. Nah, seperti itu. Oke, untuk contoh ketiga atau yang terakhir untuk kalimat berkuantor ini, saya mengambil contoh untuk pernyataannya di sini semua motor memiliki bensin. Maka ingkaran atau negasinya adalah ada motor yang tidak memiliki bensin. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menentukan ingkaran dari kalimat yang berkuantor ganda. Jadi, kalimat yang berkuantor ganda itu maksudnya adalah sebuah kalimat yang mempunyai lebih dari satu kuantor. Bedanya sama kalimat yang berkuantor dan kalimat yang berkuantor berganda adalah jika di kalimat berkuantor itu hanya memiliki satu kuantor, sedangkan di kalimat kuantor berganda itu memiliki kuantor yang lebih dari satu. Di sini untuk contoh pertama saya mengambil contoh untuk pernyataannya. Setiap klub memiliki trofi. Nah, jadi ingkarannya di sini adalah ada sebuah klub yang tidak memiliki trofi apapun. Oke, lanjut untuk contoh kedua. Di sini pernyataannya setiap guru mengajar di satu kelas. Maka ingkarannya adalah ada seorang guru yang tidak mengajar di kelas manapun. Di sini pasti timbul pertanyaan, apa bedanya kalimat berkuantor dengan kalimat yang kuantor berganda? Di sini kita bisa melihat perbedaannya. Jika di kalimat berkuantor itu hanya memiliki satu kuantor, sedangkan di sini kalimat kuantor berganda itu memiliki lebih dari satu kuantor. Di sini saya akan menjelaskan di mana letak kuantor bergandanya. Kata setiap itu termasuk pada kuantor universal, sedangkan kata satu ini termasuk ke kuantor eksistensial. Makanya di sini bilangan ini termasuk ke dalam bilangan kuantor berganda karena terdapat lebih dari satu kuantor. Begitu. Oke, untuk contoh terakhir, di sini pernyataannya setiap mahasiswa memiliki minimal satu teman. Maka ingkaran yang didapat adalah ada seorang mahasiswa yang tidak memiliki teman, atau dalam bahasa logikanya bisa disebut eksistensial X dalam kurung mahasiswa dalam kurung X konjungsi universal Y negasi teman dalam kurung X dan Y. Oke, mungkin hanya itu yang bisa
saya sampaikan untuk video penjelasan kali ini. Jika ada kata atau penjelasan saya yang mungkin salah, mohon dikoreksi karena di sini saya masih dalam proses belajar dan bukan ahli di bidang ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.